Halo semua, kembali lagi bersama saya Cornelia Mayun. Di video kali ini kita akan membahas tentang menganalisis dan mengatur data pada Microsoft Excel 2010. Nah, di sini ada 3 bagian penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu memfilter data, yang kedua mengurutkan data, dan yang ketiga menerapkan format kondisional. Nah, kita lanjut saja pada bagian pertama yaitu memfilter data. Pada bagian yang pertama ini ada beberapa tutorial yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana caranya kita menampilkan baris yang mengandung nilai kolom tertentu. Jadi kita buka dulu Microsoft Excel 2010. Nah, di sini saya akan membuka sebuah file agar tutorial ini menjadi lebih jelas. Karena dia memang membutuhkan sebuah file. Nah, misalnya untuk file ini ya. Untuk menampilkan baris yang mengandung nilai kolom tertentu, pertama kita klik dulu sel, terserah di mana saja ya, misalnya selnya ini ya, sel B1. Setelah itu kita pilih tab home, lalu di group editing di sini ada tombol sort and filter. Kita klik sort and filter, lalu kita pilih filter. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain untuk filter ini ya, yaitu kita Ctrl Z dulu. Kita bisa menggunakan tab data, lalu pada grup sort and filter kita klik filter. Jadi sama saja ya, anak panah filternya itu akan ditampilkan. Setelah itu kita klik anak panah filternya, lalu untuk di sini saya klik yang anak panah filter yang ada pada kolom nama, lalu kita select all. Nah, ini kan kita hapus dulu ya semua data-data yang ditampilkan pada kolom nama. Lalu di sini saya akan memilih beberapa nilai yang ingin saya tampilkan. Misalnya saya hanya ingin menampilkan nilai ini ya, Ari, Deris, Cornelia, Nia, dan Meli. Oke. Nah, setelah kita klik OK, maka dia akan menampilkan baris yang mengandung nilai kolom tertentu sesuai dengan yang sudah kita pilih tadi. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menghapus filter. Nah, untuk menghapus filter, caranya kita klik dulu selnya yang mengandung nilai tertentu, lalu kita klik tab home, lalu pada grup editing, pada bagian sort and filter, kita klik clear. Nah, seperti ini ya. Maka dia akan menghapus filter. Kita juga bisa menggunakan cara lain. Kita kembalikan dulu ya seperti tadi. Cara lain yaitu ada di tab data. Lalu pada grup sort and filter kita klik clear. Nah, sama saja dengan cara yang pertama tadi ya. Lanjut ke tutorial yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan kriteria pemformatan umum. Nah, untuk menampilkan kriteria pemformatan umum, kita klik dulu anak panah filter untuk menampilkan. Misalnya saya akan pilih kolom tanggal ya. Saya klik anak panah filternya. Setelah itu kita pilih data filters. Jadi kriteria yang ingin saya tampilkan di sini yaitu
tahun ini ya, ini this years. Lalu untuk data untuk nilai-nilai yang ingin saya tampilkan, saya akan pilih beberapa di sini yang akan saya tampilkan. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat teman-teman di sini perubahannya. Dari anak panahnya saja sudah berubah ya. Di sini. Karena kita sudah menambahkan kriteria tertentu ke dalam kolom tanggal. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu memfilter pemformatan. Nah, untuk memfilter pemformatan di sini saya akan membuat memfilter berdasarkan warna. Jadi saya akan pilih kolom yang memiliki warna. Untuk kolom ini ya, kolom jumlah, dia kan di sini ada dua warna, yaitu warna merah dan kuning. Nah, dan saya akan memfilter berdasarkan warna kuning. Jadi kita klik anak panah filternya pada kolom jumlah. Setelah itu kita klik yang filter by color. Lalu saya akan pilih yang warna kuning. Nah, maka dia akan memfilter berdasarkan warna kuning. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita membuat filter khusus. Nah, untuk membuat filter khusus, misalnya untuk kolom ini ya, kolom nama. Untuk membuat filter khusus, kita klik yang ini saja ya, kolom tanggal. Oke, kita klik ini kolom tanggal, lalu kita pilih data filters. Nah, di sini ada custom filter. Nah, ada custom filter di sini. Jadi kita membuat filter khusus. Misalnya di sini saya akan menampilkan tanggal 5 sampai tanggal 7. Nah, maka dia hanya akan menampilkan tanggal 5 seperti ini. Sesuai dengan filter yang sudah kita buat tadi. Baiklah, itu tadi bagian-bagian atau tutorial yang ada pada bagian pertama, yaitu memfilter data. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengurutkan data. Nah, di sini ada 3 tutorial yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengurutkan lembar kerja atau tabel pada satu kolom. Nah, caranya kita klik sel yang ada dalam kolom. Setelah itu, misalnya untuk kolom barang ya. Setelah itu kita pilih tab home, lalu kita klik show, sort and filter yang ada di grup editing. Nah, kita tinggal pilih kita ingin mengurutkan dari A ke Z atau dari Z ke A. Jadi kita pilih salah satu. Oke. Saya klik yang Z, A to Z. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah berurut dari A ke Z. Tutorial selanjutnya yaitu bagaimana kita mengurutkan lembar kerja atau tabel di lebih dari satu kolom. Jadi kita klik saja selnya, lalu kita pilih tab home, lalu kita klik sort and filter yang ada di grup editing, dan kita pilih custom sort. Nah, kita bisa lihat di kotak dialog sort, di sini ada sort by
dari kolom sort on dan order. Jadi untuk kolom barang di sini kita mengurutkan berdasarkan nilai. Lalu kita akan order dari Z ke A. Kita lanjut ke kolom berikutnya karena kita ingin mengurutkan beberapa kolom ya, atau lebih dari satu kolom. Kolom nama kita urutkan dia berdasarkan nilai juga, tapi dia dari Z ke A. Kita lanjut lagi untuk kolom jumlah. Nah, kolom jumlah kita urutkan berdasarkan cell color, warna selnya. Kita pilih warna kuning di atas. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat kita sudah mengurutkan beberapa kolom. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menghapus urutan atau level. Caranya kita klik dulu selnya. Setelah itu pada tab home kita klik lagi sort and filter yang ada di group editing. Nah, kita pilih custom sort. Setelah itu pada kotak dialog sort kita klik level yang ingin kita hapus. Nah, misalnya untuk level nama ya, kita klik di sini. Setelah itu kita klik delete. Nah, dengan saya akan hapus juga kolom jumlah, delete. Nah, kita klik OK. Nah, maka kita sudah berhasil menghapus urutan atau level yang ada pada file. Nah, itu tadi tutorial-tutorial yang ada pada bagian kedua mengurutkan data. Sekarang kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu menerapkan format kondisional. Nah, fitur conditional formatting di sini berfungsi untuk menandai atau mewarnai sel secara otomatis. Misalnya, kita ingin setiap sel pada sebuah tabel tertentu yang berisi angka di atas 1000 otomatis berwarna merah. Nah, kita bisa menggunakan fitur conditional formatting untuk hal semacam ini ya. Jadi di sini saya sudah membuka sebuah file baru di mana di sini berisi nilai-nilai ya di setiap bulannya. Dan saya akan lanjut pada tutorial yang pertama, yaitu kita menerapkan pengisian sel dan warna font berdasarkan nilai sel. Nah, jadi kita select dulu nilai-nilai yang ingin kita terapkan conditional formatting. Jadi kita select seperti ini, lalu kita klik group style yang ada di tab home ya. Ini group styles, kita klik conditional formatting, lalu kita pilih yang highlight cell rules. Di sini ada berbagai macam pilihan ya, jadi kita klik yang highlight cell rules karena kita ingin menerapkan pengisian sel dan warna font berdasarkan nilai sel. Di sini saya pilih yang less than. Oke. Nah, jadi format cell that are less than. Jadi untuk nilai-nilai yang berada di bawah 200 itu saya akan beri dengan warna ini ya, like red fill. Kita klik OK.
Nah, teman-teman bisa lihat untuk nilai-nilai yang berada di bawah 200 di sini sudah berubah sesuai dengan format kondisional yang telah kita terapkan tadi. Oke, lanjut pada tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan bilah data, skala warna, dan icon berdasarkan nilai sel. Nah, kita select dulu nilai sel yang ingin kita terapkan format kondisional. Kita select, lalu kita pilih kembali conditional formatting yang ada di group stylist. Nah, untuk menerapkan bilah data, skala warna, dan icon berdasarkan nilai sel, di sini kan sudah tersedia ya, ini nilai data atau data bars, color scale, dan icon set. Jadi jika kita ingin menerapkan, kita tinggal klik saja data bars, lalu kita pilih pada bagian gradient fill atau solid fill, itu terserah dari kita ya. Misalnya saya pilih saja yang ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah menerapkan bilah data. Nah, untuk skala warna, misalnya untuk kolom yang April ya, kita terapkan skala warna. Jadi kita pilih yang color scale. Nah, bisa dilihat perubahannya. Oke, kita klik. Nah, maka dia akan berubah sesuai dengan skala warna yang kita pilih pada conditional formatting. Dan untuk icon berdasarkan nilai sel, misalnya untuk kolom Februari di sini kita terapkan. Jadi kita klik yang icon set. Nah, di sini ada directional, ada shape, ada indicators. Kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, oke, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya di sini. Yang 150 tandanya sama, yang 250 juga tandanya sama, hanya yang 175 yang berbeda. Oke. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu membuat aturan baru dari awal. Nah, caranya untuk membuat aturan baru dari awal, kita select dulu sel-sel yang ingin kita terapkan format kondisional. Nah, di mana kita akan membuat aturan baru. Nah, kita select seperti ini, lalu kita pilih lagi conditional formatting yang ada di group stylist, lalu kita pilih yang new rule. Nah, new rule. Setelah itu kita tinggal pilih tipe rule-nya. Misalnya saya pilih yang ini ya, format all cell be set on their value. Jadi kita menerapkan format pada semua sel berdasarkan nilai. Nah, untuk yang ini nilai terendah, untuk nilai terendah di sini saya akan memberi warna putih saja ya. Lalu untuk nilai yang tinggi saya akan beri warna merah. Nah, maka dia akan seperti ini. Kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kan tadi nilai yang rendah. Lalu untuk nilai yang tinggi saya akan kasih warna merah. Nah, lihat, dia sudah berganti warna secara otomatis sesuai dengan format kondisional yang kita terapkan. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita mengubah format bersyarat yang diterapkan dalam sel yang dipilih. Nah, untuk mengubah format bersyarat yang telah diterapkan dari sel yang dipilih, kita select dulu ya nilainya.
Oke, kita select, lalu kita pilih lagi conditional formatting yang ada di group stylist. Setelah itu kita pilih yang manage rules. Oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk rulesnya ini ada, kita kan sudah menerapkan conditional formatting tadi ya, jadi dia tampilannya seperti ini. Dan jika kita ingin mengubah lagi rules yang sudah kita terapkan dari awal atau conditional formatting yang sudah kita terapkan, sekarang kita mau ubah lagi. Jadi bisa ya melalui pengaturan yang manage rules, pengaturan rules. Nah, jadi untuk yang rules yang pertama di sini saya akan ubah. Oke, saya akan ubah yang ini ya. Ini ubah. Jadi dia untuk nilai yang rendah saya akan ubah kembali. Dia akan berwarna kuning. Nah, untuk nilai yang tinggi saya ubah jadi berwarna coklat seperti ini. Kita klik OK. Lalu untuk yang rules yang kedua ini, di sini dia memiliki icon. Jadi saya akan ubah juga untuk iconnya. Nah, saya pilih yang ini ya, yang bulat. Oke. Sudah ya. Dia akan berwarna bulat merah jika nilainya lebih dari atau sama dengan 75. Ya, teman-teman bisa lihat di sini keterangannya untuk icon, value, dan type. Oke. Kita coba klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tadi ini yang nilai terendah sudah berubah ya, sesuai dengan format yang kita terapkan. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita berhenti menguji sel untuk aturan selanjutnya jika aturan ini dipenuhi. Nah, di sini kita select dulu selnya. Select salah satu selnya saja, lalu kita pilih conditional formatting yang ada di group stylist dan kita pilih yang manage rules. Nah, untuk yang ini kita langsung klik saja, kita ubah saja di sini sama ya dengan yang tadi. Tapi saya tidak akan menerapkannya, sudah seperti ini saja. Nah, sekarang ini kan sudah kelihatan berantakan sekali ya teman-teman. Jadi kita akan menghapus format yang sudah kita terapkan. Nah, untuk menghapus, jadi kita select dulu sel-sel mana yang ingin kita hapus format kondisionalnya. Jadi kita select, lalu kita pilih conditional formatting yang ada di group stylist, lalu kita pilih yang clear rules. Nah, clear rules from selected cell. Nah, maka semua sel yang kita select format kondisionalnya akan terhapus. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain. Misalnya kita hanya ingin menghapus beberapa format kondisional saja. Jadi kita klik kembali conditional formatting, lalu kita pilih yang manage rules. Lalu untuk rules, misalnya rules yang pertama ini ya,
rules yang pertama yang ini kita akan hapus. Jadi kita klik delete rules. Oke. Nah, maka untuk rules yang pertama tadi yang kita terapkan yang awal tadi, yang kalau nilainya rendah dia akan berwarna kuning, kalau tinggi dia berwarna coklat, itu untuk kondisional format kondisional yang itu sudah kita hapus. Demikianlah tutorial-tutorial yang ada dalam menganalisis dan mengatur data pada Microsoft Excel 2010. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.